Setelah berjalan selama 5 hari, kegiatan ekskavasi terhadap candi temuan warga di Desa Sukorno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, akhirnya dinyatakan selesai. Dalam ekskavasi tahap pertama ini, petugas berhasil membuka seluruh struktur bangunan candi di sisi selatan, sebagian struktur di sisi timur, dan sebagian struktur di sisi barat. Untuk sebagian struktur lainnya yang masih belum tergali, dibutuhkan waktu dan anggaran untuk dilaksanakan ekskavasi lanjutan. Dari seluruh bagian struktur di sisi selatan yang sudah berhasil dibuka, dapat diperkirakan bahwa ukuran candi di Desa Sukorno ini tidak terlalu besar. Panjang dan lebarnya hanya sekitar 5,23 meter. Namun untuk ukuran ke atasnya diperkirakan cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bongkahan batu-batu candi yang berserakan di bawah dan diperkirakan reruntuhan dari candi ini di masa lalu. Sebagian bongkahan batu candi tersebut berbentuk polos dan sebagian lainnya terpahat relief yang sangat indah. Batu-batu candi dengan aneka relief yang sangat indah ini sekarang telah dikumpulkan oleh petugas untuk didata dan diamankan. Di sisi barat candi, petugas juga menemukan struktur yang polanya menonjol ke arah barat dengan panjang tonjolan sekitar 2 meter dan lebar 2 meter. Dilihat dari bentuknya, patut diduga struktur ini merupakan tangga naik menuju candi. Namun demikian, saat kami konfirmasi, petugas belum bersedia mengungkapnya. Tepat di bagian tengah dari struktur yang menonjol mirip dengan tangga naik ini terdapat sebuah bongkahan batu yang bentuknya unik. Bagian bawahnya berbentuk lonjong dan bagian atasnya rata. Diperkirakan bongkahan batu unik di tengah tangga naik ini adalah bagian dari ukiran naga. Namun sayangnya, potongan batu lainnya yang seharusnya terkait dengan batu unik tersebut belum ditemukan. Di sisi timur candi, petugas menemukan rongga yang diduga bekas upaya gangsir atau penggalian oleh oknum di masa lalu. Berdasarkan temuan ini, petugas menduga Candi Sukorno selama ini hancur dan mengalami kerusakan cukup parah akibat unsur kesengajaan manusia. Dugaan tersebut diperkuat lagi dengan banyaknya temuan batu yang potongannya diperkirakan akibat pukulan benda tajam, semacam tatah atau linggis atau benda keras dan tajam lainnya. Adanya perusakan candi ini di masa lalu juga dapat dilihat dari bentuk kerusakan arca-arca yang telah ditemukan. Diperkirakan peristiwa perusakan terhadap candi terjadi jauh sebelum atau pada masa penjajahan Belanda. Sebab pada tahun 1923, catatan arkeologis Belanda hanya menyebut di Kesiman nama Sukorno di masa lalu terdapat tumpukan batu-batu candi. Artinya pada masa itu, candi ini sudah tertimbun tanah sehingga yang ditemukan dan terlihat oleh arkeolog Belanda pada tahun 1923 hanyalah tumpukan batu candi yang ada di tengah makam.
Arkeolog Belanda tidak pernah menulis ada bangunan candi di bawah tumpukan batu-batu candi ini. Pasca ekskavasi tahap pertama ini selesai, petugas akan melakukan kajian terhadap data-data yang telah diperoleh. Dari hasil kajian tersebut diharapkan akan keluar rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menindaklanjuti temuan ini dengan membuat program dan rencana untuk dilakukan ekskavasi tahap kedua. Terakhir ini kita bisa membuka 6 kota, terutama 6 kota itu untuk melihat potensi seperti apa bentuk denahnya. Terutama di hari keempat itu kita bisa membuka kota yang ada di sisi timur sama sisi barat, dan alhamdulillah kita bisa melihat pola, misalnya seperti apa bentuk sudutnya, lalu seperti apa pondasinya, hingga kemungkinan arah hadapnya begitu. Itu sudah kita jumpai di hari keempat. Sampai hari kelima, di hari kelima kita sebatas melakukan dokumentasi penggambaran baik denahnya, lalu juga potongan timur barat, utara selatan, juga dari tampak untuk melihat seperti apa bentuk dinding-dindingnya gitu. Untuk sisi sebelah barat ada yang menonjol, bagian apa ini? Bagian yang menonjol ini tentu saja akan menjadi penanda ya, karena di sisi lain tidak ada yang menonjol gitu. Sementara itu saja. Tangga masuk atau seperti apa? Kita belum bisa melihat apakah itu tangga masuk atau apa. Tapi yang jelas di sisi barat itu ada penampil yang menonjol. Selain strukturnya juga mengalami pelebaran ke arah barat, tapi di sana juga ada batu yang diukir menonjol begitu. Itu juga menjadi penanda, karena memang tempat lain di sebelah selatan, sebelah timur kita tidak jumpai seperti itu. Tentu saja menarik, tapi perlu dikaji lagi. Belum bisa kita sampaikan ke publik karena memang jangan sampai kita kemudian mendahului apa yang kita nanti harus pikirkan, karena data-data kita belum terbaca semua. Dari target yang sudah tergali ini sudah berapa persen? Kalau persentase mungkin sudah di atas 50 ya, karena sisi selatan sudah, terus sisi barat juga sudah, sisi timur juga sudah, saya kira ada 50. Terus untuk kelanjutannya nanti bagaimana? Kita melihat hasil kajian kita ini, karena ini merupakan tahap awal ya, jadi survei penyelamatan, jadi untuk melihat potensi itu. Tentu saja ini kalau dilihat secara umum masih memiliki potensi, sehingga ya nanti menjadi pertimbangan di rekomendasi itu untuk kelanjutan lagi, untuk membuka yang sebelah utara. Untuk temuan lepas, apa saja yang didapatkan? Temuan sertanya tentu banyak sekali blok batu ini, struktur ini yang memiliki ornamen-ornamen. Beragam sekali ornamennya, dari floral, dari jenis tumbuh-tumbuhan yang distilir sulur gitu, sampai ornamen-ornamen geometris gitu ya, termasuk beberapa ornamen yang kemudian dibentuk seperti arca, seperti yang di awal penemuan ini kan ada kinara-kinari, lalu kita lihat ada seperti simbol kala gitu ya, simbol kala di batu candinya gitu. Untuk arca bagaimana? Untuk arca kita belum bisa memastikan arca apa ya, karena menurut informasi dan kita lihat dari jenis batunya juga sepertinya bukan batu-batu yang sama dengan yang ada di sini. Dari kondisi candi yang ada sekarang ini rusaknya apa bisa diperkirakan karena apa? Kalau rusak yang kita dilihat dari data yang ada ini, memang ada pecahan-pecahan seperti tatal gitu, memang seperti dipecah gitu.
karena yang lain masih kita temukan yang utuh di bagian bawah-bawah itu, tapi di bagian atas banyak dijumpai tatal-tatal dan batu-batu yang relief ada motif-motif atau ornamen itu pecah. Mungkin karena aktivitas manusia, tapi saya yakin bukan aktivitas manusia sekarang, itu masyarakat sekarang, mungkin masyarakat lebih lama lagi. Sebelum dicatat oleh Belanda seperti itu. Di catatan Belanda kondisinya sudah carut marut ya, karena di situ disebutkan adanya batu candi yang tersebar gitu, sama adanya antaktik gitu. Dugaan terjadinya perusahaan sebelum itu. Ya, saja.